kami sedang di SD inklusi, yaitu SD Islam Bintang Juara. Nah, dalam vlog kali ini kami akan mengajak kalian melihat lebih dekat kehidupan di sebuah sekolah inklusi yang luar biasa. Hari ini kelompok kami bakal ngobrol langsung dengan guru dan kepala sekolah untuk berbagi pengalaman dan juga bagaimana pendidikan inklusi dijalankan di sekolah ini. Inilah lingkungan sekolah inklusi, tempat semua anak belajar dan tumbuh bersama. Bukan cuma bangunan atau ruang kelas, tapi ruang aman dan nyaman di mana setiap anak merasa diterima. Di sekolah inklusi, setiap anak dihargai keunikannya. Mereka didorong untuk berkembang sesuai kemampuan tanpa harus dipisahkan dari teman-temannya. Yang keren dari pendidikan inklusi adalah semangat kebersamaannya. Anak-anak belajar saling menerima, saling bantu, dan tumbuh dengan rasa empati yang tinggi. Bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga jadi pribadi yang peduli dan terbuka terhadap perbedaan. Hal tersebut tentunya tidak luput dari peran seorang guru. Nah, sekarang saatnya kita ngobrol langsung ya dengan guru inklusinya. Kalau untuk di kelas 6 sendiri itu kan ada anak inklusi, anak ATK yaitu autism sama sebenarnya slow learner, tapi kan itu maksudnya yang terdiagnosa itu yang autism kayak gitu. Nah, kalau di kelas 6 sendiri memang kami itu dari awal sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak yang ATK autism itu nanti dipegang sama penisa itu guru pendanaan khusus kayak gitu. Nah, kemudian anak yang slow learner itu sama saya. Biasanya ketika melakukan pembelajaran itu memang saya menerapkan belajar berdiferensiasi kayak gitu. Jadi mulai dari materinya ternyata itu saya bedakan, kemudian proses pembelajarannya pun juga berbeda. Biasanya anak yang slow learner itu saya jadikan satu kelompok, kemudian saya berikan secara khusus kayak gitu. Kalau secara pendampingan personal itu memang baru anak berkebutuhan khusus yang diagnosis autis. Tapi kalau pendampingan yang selama sehari-hari ada ketika siang, maksudnya nggak selalu kan ada tupoksi yang memang utamanya tuh mendampingi satu anak. Nah, itu yang autis itu biasanya didampingi 20 ini. Kalau anak-anak yang lain yang ditemui di sini itu ada banyak. Kalau spesialis ada yang slow learner, ada yang ADHD yang hyperaktif, ada yang disleksia, ada sebenarnya di sini juga ada yang bisa, tapi karena dia bisa mandiri jadi dia nggak begitu beda. Jadi biasanya satu DPK itu 1 sampai 2 anak maksimal. Itu pun kalau 2 anak harus yang diagnosisnya nggak berat. Hati-hati, maksudnya kalau sekelas autis itu kan biasanya dia lebih berat daripada yang hyperaktif, karena memang cara memahami keanakan itu lebih untuk pendampingan empati. Yang ADHD itu dipegang sama satu DPK, dia pegang yang satu ADHD, yang satu speech delay. Makan berkesan ya, tapi yang paling berkesan itu mungkin kalau anak ini ya misal yang berkebutuhan khusus diajarin ini terus dia berprogres, bahkan dia mengingat, itu menurut saya udah paling berkesan karena untuk di kelasnya kakak yang karena diagnosis tersebut itu memang kalau dia mengingat sesuatu tuh menurut saya itu tuh udah kemajuan, jadi itu berkesan. Kemudian kalau berkesan yang lainnya lagi itu biasanya selama mengajar di kelas ya ada tadi yang kayak ya teman-teman itu saling membantu. Misal saya kan juga ada tamu lain, tamu apa, misal ada kegiatan dari puskesmas atau apa, saya diminta untuk menemani, kan pasti anak itu baru saya tinggal itu
di sana tuh saya nitip ke teman-teman ya, teman-temannya ini udah Bu aman tuh. Dan saya tuh sangat berkesan ya, oh, anak SD masih kecil tapi dia tuh tahu caranya memperlakukan temannya. Wah, seru banget ya dengar cerita dari gurunya. Di sekolah inklusi, suasana belajar nggak cuma soal pelajaran, tetapi juga soal persahabatan, toleransi, dan semangat saling mendukung. Nah, setiap orang di sini saling belajar, saling menghargai, dan tumbuh bersama. Semoga cerita mereka bisa menginspirasi kita semua.